Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiatman. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pokok profesi seorang guru. Pada dasarnya, tugas pokok profesi seorang guru tidaklah hanya mengajar, melainkan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh guru itu sendiri. Apa saja itu? Mari saksikan video selengkapnya. Ada sebuah kaidah lama yang mengatakan jika gurunya kencing berdiri, maka siswanya pun kencing berlari. Maka dari itu, guru haruslah menjadi contoh, guru haruslah menjadi teladan bagi siswanya, dan guru harus menjadi sumber inspirasi bagi siswanya untuk bisa menumbuhkan budaya positif, menggugah kreativitas baru, dan terus berkarya. Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Jabatan guru mempunyai banyak tugas, baik yang terkait dengan dinas ataupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas yang pertama adalah guru sebagai pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Artinya, bagaimana kemampuan guru untuk bisa mentransfer ilmu kepada siswanya dan membentuk karakter siswa itu sendiri. Tugas yang kedua adalah pengajar atau instruksional, yaitu merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Maksudnya adalah guru harus bisa mempunyai program tahunan atau program bulanan yang telah disusun, sehingga pada pelaksanaannya bisa memudahkan guru dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah pemimpin, yaitu memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Artinya, bagaimana sosok guru bisa memimpin program yang ia miliki atau yang ia buat untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Jamal Makmur Asmani dalam bukunya yang berjudul Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif, memaparkan tugas-tugas seorang guru. Yang pertama adalah edukator atau pendidik. Tugas pertama guru adalah mendidik anak didik sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan kepadanya. Sebagai edukator, ilmu adalah sangat utama. Membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti informasi, dan responsif terhadap masalah kekinian. Yang kedua adalah leader atau pemimpin. Guru juga sebagai pemimpin kelas. Karena itu, ia harus bisa menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan kelas menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai seorang pemimpin, guru harus terbuka, demokratis, egaliter, dan menghindari cara-cara kekerasan. Dan guru juga harus pandai membaca potensi anak didiknya yang beragam dan mampu menggunakan multi pendekatan dalam mengajar demi menyesuaikan potensi dan spesifikasi yang beragam dari anak didiknya, serta memberikan sanksi kepada anak didiknya yang melanggar aturan dengan tegas, adil, dan bijaksana. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator. Guru bertugas memfasilitasi anak didik untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya secara pesat. Menurut Mulyasa tahun 2000, guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 sikap seperti yang telah diidentifikasi oleh Roger dalam bukunya Nous,
1984, yaitu yang pertama, tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya atau kurang terbuka. Yang kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya. Yang ketiga, mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. Yang keempat, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik, seperti halnya terhadap bahan pembelajaran. Yang kelima, dapat menerima komentar balik atau feedback, baik yang bersifat positif atau negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri sendiri dan perilakunya. Yang keenam, toleran terhadap kesalahan yang dibuat peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, menghargai prestasi peserta didik meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya. Yang keempat, guru sebagai motivator. Seorang guru harus mampu membangkitkan semangat dan mengukur kelemahan anak didik, bagaimanapun latar belakang hidup keluarganya, bagaimanapun kelam masa lalunya, dan bagaimanapun berat tantangannya. Yang kelima, guru sebagai administrator. Selain mendidik, guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha, seperti membuat daftar induk, rapor, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis. Yang keenam, guru sebagai evaluator. Dalam evaluasi ini, guru bisa memakai banyak cara dengan merenungkan sendiri proses pembelajaran yang diterapkan, meneliti kelemahan dan kelebihan, atau dengan cara yang objektif, meminta pendapat orang lain, misalnya kepala sekolah, guru yang lain, dan murid-muridnya. Itulah penjelasan dari